Ya sebagai aktivis politik ya hari ini kita curhat-curhatan. Cek 1 2 tes coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Siwindu, jumpa lagi bareng podcast Siwindu. Dan dari berbagai podcast yang kita tampilkan, sore ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh perempuan muda tentunya, yang selama ini aktif di dunia politik. Dan beliau adalah Ibu Rani Febriani. Oke, assalamualaikum. Teteh, saya manggilnya Teteh aja ya. Teteh aja. Mumu apa kabar? Alhamdulillah, Teh Rani luar biasa. Makin fresh aja nih Teh Rani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Kita goda dulu Sobat Siwindu ya. Saya kalau berbincang dengan tokoh perempuan muda agak grogi ya. Nggak tahu nih faktor apa nih. Oke, Sobat Siwindu. Menarik nih dengan Teh Rani ini. Dulu Teh Rani sering muncul di publik saat Teh Rani jadi saya kasih tahu dulu nih Sobat Siwindu. Teh Rani ini adalah sosok perempuan muda yang aktif di dunia politik ya Teh ya. Ya. Beliau sekarang menjabat anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi Demokrat ya Teh ya. Betul. Dari fraksi Demokrat. Berarti berangkatnya dari Dapil 4. Oke. Luar biasa nih Teh Rani. Saya kalau berbincang dengan anak-anak muda atau teman-teman yang masih sebaya lah, lebih enak dan kita sebagai membuka wawasan aja untuk semua. Apalagi selain jadi anggota dewan, Teh Rani ini aktif juga di dunia pendidikan ya Teh ya. Kalau sekarang enggak ya? Sempat. Sekarang udah sempat dulu ya. Dulu. Oh iya. Kita ngobrol ringan-ringan aja Teh ya. Oke, nggak usah serius-serius lah. Santai aja ya. Iya. Sambil ya minum-minum ini apa nih? Sambil ngemil-ngemil ya. Ngemil ini jus apa ya? Oke. Kita ingin tahu nih Teh. Aktivitas Teteh nih selain atau di DPRD dulu nih. Sejak kapan nih Teteh masuk di DPRD dan kenapa sih Teh sampai berani masuk ke wilayah politik gitu? Iya, apa nih Teh? Iya, awal masuk ya periode 2019 ya, 2019 2024 berarti. Iya. Udah kurang lebih berapa tahun tuh? 3 setahun lagi berarti udah 4 tahun ya. Ya, selama itu alhamdulillah yang bikin saya terjun ke politik ya terpaksa. Terpaksa sih? Ya terpaksa, karena kalau nggak dipaksa nggak bakalan bisa ya semua orang ya. Karena memang awalnya ditawarin nyaleg karena kekurangan gender saat itu. Gitu. Partai Demokrat itu kekurangan gender karena kan kita harus 30% perempuan ya. Iya, 30% saat perempuan. itu kondisinya di Dapil 4 memang kekurangan perempuan. Saya ditugaskan saat itu oleh ketua DPC ya, yang saat itu Pak Haji Toto, ditugaskan untuk memenuhi kuota gender itu. Ya akhirnya awalnya saya ya udahlah bantu orang tua namanya ya. Ya udahlah saya ikut, tapi di tengah perjalanan ya kalau misalnya saya sudah terjun ke situ, masa nggak mau basah ya? Udah basah ya berenang sekalian gitu. Harus jadi all out. Jadi alhamdulillah. Nah kan pasti Teh Rani juga punya visi misi kan. Nah, visi misi atau sebut saja tujuan Teh Rani masuk ke dewan udah pasti kan memperjuangkan masyarakat. Iya, klise ya. Klise. Coba yang paling kira-kira lebih menarik apa sih? Sebetulnya saat 2018 itu ketika kampanye untuk pemilihan 2019 itu saya mengusung visi misinya
muda cerdas berbudaya. Muda cerdas berbudaya. Ya, itu yang kita naikkan karena memang saat itu saya pikir ya, saya pribadi pikir kayaknya waktunya anak muda nih yang Maju bergerak, yang bekerja gitu Kerja ya. Dan yang cerdas nih yang harus tampil dan harus sama-sama cerdas nih sama masyarakatnya. Dan ternyata memang karena saya ditempatkan di Dapil 4 di Kuningan Timur yang memang budayanya masih begitu kental. Jadi dan kebetulan basic saya juga dari budaya secara keilmuan, jadi ya itu yang saya angkat sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi ada nyerempet ke wilayah kebudayaan gitu. Iya, ya. Karena dulu basicnya dengar Teteh dulu di sarjana sastra ya. Oh, iya. pantas. Sastra Sunda Unpad Sunda ya? kebetulan Unpad S1-nya, ya. S2-nya di filologi, kajian naskah kuno. Oh gitu ya. Jauh banget dari politik ya. Tapi bagus Teh. Jadi ada kolaborasi politik, kebudayaan, sosial kan. Iya, betul. Jadi satu kesatuan memang ya. Tidak bisa dipisahkan kan? Iya. Itu jelas kehidupan sehari-hari ya Teh ya, yang ditemui oleh Teteh kan ya. Iya. Nah tadi maksudnya kental sekali di Dapil 4, maksudnya gimana nih? Iya, karena sebelum saya terjun di politik di Dapil 4, saya pernah penelitian juga di sana terkait dengan naskah kuno. Oh gitu. Di sana Naskah kebetulan kuno, ada naskah kuno di sana. Saya penelitian di sana, ya akhirnya ketika saya terjun politik ya orang-orang budaya juga yang saya raih sebetulnya. Tadinya sih pengennya gimana caranya kita minimal mempertahankan kebudayaan yang ada. Apalagi kalau berbicara naskah kan banyak orang yang kurang paham ya tentang naskah itu seperti apa, gimana harus memperlakukannya, itu kan orang awam kurang. Jadi saya sebetulnya bukan kampanye saya caleg, enggak, tapi justru saya mengkampanyekan, ibu punya buku lama nggak, punya naskah nggak, yuk kita pelihara, kita baca bareng-bareng, kita artikan, transkripsikan. Awalnya begitu. Ditemukan banyak? Ada beberapa, banyak sebetulnya kalau di Kuningan secara umum banyak. Dan banyak juga yang sudah diteliti. Cuman sayangnya itu ditelitinya kan kebanyakan ya sama anak-anak Unpad, sama dosen Unpad gitu. Contohnya apa tuh Teh? Kayak naskah yang ada di Luragung saat itu, itu saya punya Pak Mamat ya waktu itu, S2-nya bareng sama saya. Pak Mamat itu penelitiannya tentang silsilah di Kerajaan Luragung. Dan ternyata setelah saya transkripsikan memang ada indikasi Luragung lebih tua dari Kuningan. Dan masyarakat di sana juga berinisiasi, ya sudahlah kita bikin Hari Jati Luragung saat itu. Yang dinakodai oleh Kang Nohan, Apih Nono kalau saya bilang, karena kalau di kebudayaan biasanya gitu, orang yang tua ya dianggap orang tua gitu. Nah, kolaborasi dengan Apih Nono, terus saya juga ditugaskan untuk membacakan Babad Luragungnya. Saat itu belum masa kampanye. Saya justru masuknya dari situ dulu. Sehingga Teteh makin tertarik ya untuk menuangkan semua di wilayah politik kan. Betul, karena di dalam naskah juga sebetulnya ada, ya itu juga kan produk politik sebetulnya. Betul. Naskah kuno itu. Oke Teh. Nah, sebelum lebih jauh Teh, pengen tahu nih, waktu masuk 2019 berarti ya? Betul. Itu usia berapa Teh? Aduh lupa ya, usia berapa ya? 30. Sekarang 35 nih. Sekarang usia berapa? 35. Berarti 30, 31 berarti. Ya? Beda 1 tahun dengan saya. Oh iya. Kirain masih 17 tahun ya. Oke, kita lanjut. Nah itu yang menarik, cukup banyak anak muda yang masuk wilayah politik ya. Betul. Sekarang juga banyak ya. Alhamdulillah. Memang tadi Teteh bilang sudah saatnya anak muda yang tampil, yang berkarya, yang berbuat untuk kebaikan di masyarakat. Mungkin ya. Karena anak muda kan masih fresh ya. Iya, masih energik, masih kreativitasnya juga udah bagus lah. Tentunya dengan tidak
tidak menyampingkan tokoh-tokoh yang lain ya. Ya, betul. Sosok-sosok yang maksudnya dalam tanda kutip nggak apa-apa disebut tuh. Ya, mohon maaf nih. Ya kalau angkatan kayak kamumu gitu kan Saya ya. kan masih muda. Kalau saya sih lebih sukanya gini, karena di moto partai juga kan muda adalah kekuatan. Oke, Tapi tua itu berpengalaman. luar Jadi biasa. kita berkolaborasi. Kamu punya pengalaman, Ya, saya punya kekuatan. Ayo dong sharing pengalamannya. maksudnya saya tua. Kan belajar dari pengalaman itu tidak harus kita yang mengalami kan. Oh gitu. Amumu jatuh, Ya, sakit kan? iya Ya dong. saya belajar ya amumu jatuh sakit nih. Saya nggak boleh jatuh dong. Ya, ya. Itu namanya kolaborasi. Oh. Biar amumu aja yang jatuh, aku enggak. Teh kalau gitu mah. Ya Oke, maksudnya oke. ke situ lah. Jadi Siap, nggak menyampingkan yang senior ya. Ya. Bukan itu, tapi ya kita sama-sama lah gitu. Yang punya tenaga yang jalan, Bapak konseptor aja gitu. Oh, siap. Iya nggak sih? Oke Teh, mantap. Nah saya pengen tahu nih Teh, dulu waktu Teteh masih kuliah nih aktivitasnya, emang Teteh jadi aktivis atau di organisasi atau apa? Enggak. Enggak ya? Saya satu-satunya kegiatan saya di organisasi cuman pernah jadi tim disipliner aja pas ospek kan, Oh gitu, panitia. ketua tim disipliner. Berarti masuk BEM dong. Enggak, itu di himpunan mahasiswa ya, di UKM. jurusan. Oh, jurusan. Bukan BEM. Oh maksudnya ospek. Ospek jurusan Ospek itu. jurusan. Ya yang bagian marah-marahin anak junior lah. Galak dong. Ya. Tapi nggak kelihatan galak Oh, sih. alhamdulillah. Padahal selama ini ngomong katanya jadi. Jadi Sobat Ciwindo, saya sudah sering berkomunikasi dengan Teh Rani. Saya sering wawancara beliau waktu di DPRD. Dulu kan ketua Komisi 2 Ketua Teteh Komisi ya. 2, Jadi kita Komisi 1, ya. sering sharing tentang ekonomi ya. Ya, lebih ke debat ya. Lebih ke debat. Jujur, sering debat saya dengan Teh Rani. Jadi Iya. sudah nggak asing lagi lah kalau saya berbincang dengan Teh Rani. Oke. Apalagi yang ditanyakan? Jujur nih tidak dikonsep. Jadi memang kita obrolan santai aja Teh ya. Sedikit lagi Teh, tapi sebelum terakhir minum dulu Teh ya. Boleh silakan Dulu deh. dicicipin. Tetehnya enggak? Oke, saya minum juga. Nah, alhamdulillah sudah terdengar adzan maghrib dan pas, waktunya pas, durasinya pas. Terakhir Teh, pesan untuk masyarakat atau untuk generasi muda untuk barangkali ada yang mau masuk ke wilayah politik apa Teh pesannya? Buat teman-teman yang memang mau berniat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, tetap semangat, jangan lupa niatkan ibadah. Insya Allah kalau niatnya kita baik, dijalani dengan cara yang baik, akan menghasilkan hal-hal yang baik juga ke depannya. Jadi jangan keluar dari rel itu. Pokoknya itu aja, tetap semangat dan jangan anggap lawan itu musuh. Karena suatu saat kita akan butuh mereka dalam pekerjaan. Jangan terlalu, jangan karena beda pilihan atau berbeda warna, jangan karena berbeda visi misi terus kita jadi gontok-gontokan di luar. Kita tetap bareng-bareng karena kita semua sama niatnya untuk memajukan Kabupaten Kuningan. Kita berusaha sebaik mungkin dengan cara yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Oke, luar biasa pesannya. Orang memang sudah 4 tahun jadi anggota dewan, saya nggak bisa berpesan kepada yang lain. Karena saya seneng kalau banyak yang muda, jadi saya banyak teman. Oke. Mudah-mudahan saya jadi lagi gitu. Oh, mau Jadi nyalon kita lagi ya? bareng. Oh iya dong. Dari dapil Dapil 4. 4 itu. Wis, luar biasa. Oke, Insya Allah doanya. siap. Doanya kan nggak boleh. Mohon maaf ya, nggak boleh. Tapi nggak apa-apa. Ini pembelajaran untuk kita semua dalam hal politik ya. Ternyata anak muda jangan kalah dengan senior-senior ya. Harus tetap semangat, yang sudah daftar tetap semangat, Iya, tetap semangat energik seperti apa yang disampaikan, yang dipesankan oleh Teh Rani. Sobat Ciwindo, itu perbincangan singkat saya dengan Teh Rani Febriani, anggota DPRD Kabupaten Kuningan.
mudah-mudahan bisa memberikan spirit, semangat untuk teman-teman yang lain mungkin ya, generasi muda terutama untuk mengabdi kepada masyarakat melalui jalur politik. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.